Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Beruntung sekali kita pada saat hari ini. Mulai kemarin kita hadiri hall di Surabaya, kemudian kita hadir khatmul Quran tadi malam, kita dengarkan juga nasihat-nasihat dari Rafus Saleh ada di Roha, kemudian kita juga hadir maulid di pagi hari, dan sekarang kita baca Al-Quran, kita i'tikaf ada di masjid, bentar lagi kita salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima semua amal kebaikan ini, amin Allahumma amin. Rahmat, 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 hidayah, hidayah, hidayah kita dapatkan pada saat hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap kita menjadi orang yang beruntung. Amin. Dikatakan inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika diceritakan, disebut orang yang soleh, turun rahmat. Kalau hanya sekedar ceritanya saja, namanya saja disebut akan mendapatkan rahmat, kita bisa bayangkan kalau kita duduk dengan orang yang soleh, kita pandang wajahnya orang yang soleh. Tuba liman ra'ahumu au jalasahum law maratan fil umri. Beruntung sekali kalau ada orang yang bisa memandang mereka, duduk bersama mereka, sekalipun seumur sekali, saudara, sekalipun seumur sekali. Kenapa? Memandang kepada orang yang soleh mendapatkan begitu rahmat luar biasa, apalagi duduk. Dan tadi dikatakan bakhat man gad ra'ahum au ra'aman ra'ahum. Beruntung yang menyaksikan mereka dan menyaksikan orang yang menyaksikan mereka. Di antaranya Al-Habib Husain bin Abdullah Segaf pernah menyaksikan Al-Habib Ja'far, dan beliau pernah dikasih kopiah oleh Al-Habib Ja'far. Insya Allah kita menjadi orang beruntung pada saat ini. Beliau hadir ada di tengah majlis ini, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat zahir, amin ya rabbal alamin. Mafhum mukhalafahnya dari kata-kata itu, ketika disebut, diceritakan orang yang soleh, turun rahmat. Mafhum mukhalafahnya, ketika disebut orang yang maksiat, orang yang fasik, berarti akan turun murka Allah. Bisa dibayangkan kalau kumpul dengan orang yang fasik, saudara, bisa dibayangkan duduk bersama mereka, memandang wajahnya mereka, maka tentunya lebih berbahaya. Tapi begitulah, hal yang demikian ini seakan-akan adalah hal yang biasa. Kita belum, jarang sekali menuntun anak-anak kita untuk diajak berziarah kepada orang yang soleh. Kita berusaha bahkan dengan kredit pun membeli televisi yang gede, ada di rumah kita taruh supaya anak kita dengan puas memandang orang-orang yang fasik, saudara. Bahkan memandang musuh Allah dan musuh Rasulullah yang tidak pernah bersujud kepada Allah seluruh umurnya sekalipun, yang mengingkari dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian kita mau jadi apakan anak kita kalau demikian? Masih ingat dulu bagaimana orang-orang tua kita ketika ada orang yang soleh, kalau boleh menceritakan ketika kita masih kecil, ketika datang Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ada di Pasuruan, Kamal Id, seperti Id dulu itu, semua membawa anak-anaknya untuk supaya bertemu dan memandang, kemudian minta berkah. Dan Habib Saleh paling senang dengan anak kecil, disediakan duit, biasanya dibagi-bagi itu duit sama anak-anak kecil. Itu kalau pulang kita dibawain duit, ada
Rp5 begitu, ada beberapa biji, ada 10 biji, 50 rupiah, 50 rupiah, 5 rupiahan gitu. Kita bagi, ada seluruh rumah, barokah Habib Soleh, bagi, satu rumah dibagi. Anak kecil cinta sama orang yang soleh dulu, tapi sekarang nggak ada tarbiyah untuk cinta kepada orang yang soleh, sehingga anak-anak kita bukan pingin untuk hadir majelis yang soleh atau ketemu dengan orang soleh, pinginnya adalah baju Superman, baju Batman, minta diberikan pedang, minta diberikan brand. Orang dulu nggak, anak-anak dulu nggak begitu. Itulah yang terjadi sekarang, karena itu banyak teroris. Kenapa mulai kecil udah senengannya senjata? Karena itu pemerintah juga harus sadar, kalau kepingin rakyat Indonesia, anak-anak ini akan menjadi orang-orang yang baik, kenalkan kepada mereka orang-orang yang baik. Ceritakan bagaimana keutamaan orang yang menghafal Al-Quran, ahli baca Al-Quran, ahli qiyamul lail. Ceritakan, bukan tontonan TV ada jurus mabuk, saudara. Wow, seneng film apa, Mandarin jurus mabuk, luar biasa, menang. Musuhnya ada 200, kalah semuanya dengan jurus mabuk. Ini menanamkan kepada anak-anak kecil untuk supaya jadi pemabuk. Tidak disensor yang demikian ini, tidak disensor. Padahal ini akan merusak akhlak mereka. Dan kita lihat bagaimana Al-Habib Ja'far bin Syekhan, Quran. Anda pingin apa sih? Anda kepingin berkah dalam hidup, di berkah di Al-Quran, itu tempatnya berkah ya ikhwani. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Itu Al-Quran, kitab yang aku turunkan kepada kamu wahai Muhammad, yang penuh berkah, untuk supaya direnungi maknanya dan untuk supaya sadar orang yang punya akal. Dikatakan mubarak, penuh berkah. Coba matikan itu saya. Kemudian Anda kepingin apa? Obat. Anda kepingin obat, Anda kepingin rahmat, Quran tempatnya obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Aku turunkan itu Al-Quran menjadi obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Ngobati batin kita, Quran baca. Ngobati zahir kita, Quran baca. Kita bawa rekreasi supaya hilang sumpeknya. Ya, rekreasi yang ente lihat bukan wajahnya orang soleh. Ente ke taman safari lihat buaya, lihat jerapah. Ente pikir rahmat baca Al-Quran, pingin obat baca Al-Quran. Banyak penyakit saudara, itu karena apa? Karena kita tidak tanamkan baca Al-Quran. Kita nggak punya waktu syuf untuk membuat hizib dengan anak-anak kita. Masih ingat orang tua antum bagaimana mengatur waktu? Ada hizib baca Al-Quran, ada setelah baca Al-Quran hizib baca rotib. Masih ingat itu semuanya? Itu nggak ada sekarang. Penyakit semuanya yang ada, zahir batin sakit ya ikhwani. Anda mau ilmu, Al-Quran tempatnya. Ma farratna fil kitabi min syai'. Aku tidak tinggalkan dalam Al-Quran segala sesuatu, semua ada.
Semua ada. Lihat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Lau talifat minni igalul ibil la wajadtuha fil Qur'an." Kalau seandainya tali kendali untaku hilang, aku bisa temukan dengan Al-Quran, katanya. Long kita kadang-kadang suratul Fatihah setua ini kadang-kadang nggak paham, tanya enggak, ingin belajar enggak, padahal dibaca setiap sholat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dibaca setiap saatnya, tapi paham artinya enggak ada kepingin ingin tahu. Pingin apa? Pingin selamat Al-Quran. Di situ tempat selamat, di situ ada petunjuk Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk ya ikhwani, yang mengajarkan kita bagaimana cara hidup yang benar sampai kepada tujuan. Allah kasih ada akal kepada kita, wa hadainahun najdain, kasih akal. Ada jalur menuju ke surga, ada jalur menuju ke neraka. Jalur menuju surga ikuti Al-Quran, jalur menuju neraka ya comel Al-Quran. Udah jelas dah itu. Hudal lil muttaqin, petunjuk. Ngikuti petunjuk pasti benar. Inti beli mobil aja ada buku petunjuk pemakaiannya. Inti beli sepeda motor aja ada buku petunjuk pemakaiannya. Ikuti buku petunjuknya. Oh, harus diganti oli setiap sekian kilo. Oh, harus dipanasin sebelum dipakai sekian menit. Ikuti, insya Allah aman, insya Allah nggak rusak. Inti disuruh di buku petunjuknya diganti oli, inti ganti setrup. Minta ganti kecap, jebol mesinnya. Bukan salah sepeda motornya, kamu yang nggak waras, nggak ngikuti petunjuk. Alhamdulillah. Begitulah Al-Quran. Kalau kamu masuk neraka, itu karena kamu tidak mengikuti Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengikuti jejak Al-Habib Ja'far. Pulang dari majelis ini, kita jadikan rumah kita tempat baca Al-Quran. Anak-anak kita juga perintahkan mereka kalau perlu hafal Al-Quranul Karim, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses insyaallah. Amin, Allahumma amin. Kita dengarkan adzan, kemudian setelah itu kita silahkan yang mau sholat sunnah sambil ada diteruskan bacaan doa wahbah, dan setelah itu kita sholat zuhur. Berakhir majlis ini, bagi yang ada di dalam makannya keluar. Wa antum faddalu indana, tamu-tamu ada di rumah kita sediakan juga jamuan. Bagi yang makan di masjid, tolong cuci tangannya, jangan ditalam. Tolong gelas minumnya ditaruh, dibuang ada di tempat sampah, jangan ditaruh ada di masjid. Nanti akhirnya ketendang, kotor semuanya, ngotori masjid, hukumnya dosa. Ya, ngotori masjid hukumnya dosa. Jadi atur kebersihan, dan talam yang sudah dibuat makan tolong ditaruh ada di samping, jangan dibiarkan di tengah jalan sehingga tidak sampai terinjak-injak nantinya. Mudah-mudahan berkah semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, alhamdulillah alamin. Talqinu dzikir sebelum doa wahbah.